Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono. NIM 237173716559. Mahasiswa PPG Prajabatan. Gelombang 2 tahun 2023. Universitas Negeri Malang dari bidang studi sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD sebagai tugas akhir mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Sebagai bentuk implementasi pembelajaran sejarah kelas 10-6 di SMA Negeri 1 Malang. Scaffolding sendiri merupakan suatu metode yang digunakan dalam memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Dalam tahap awal, digunakan untuk mendorong peserta didik sehingga mencapai kemandirian selama proses pembelajaran berlangsung. Usaha yang dilakukan oleh guru dalam memberikan bantuan bertujuan agar pembelajaran dapat berjalan maksimal dan optimal. Bantuan ini diberikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Bantuan ini diberikan secara bertahap, akan dikurangi untuk melatih pemahaman dan kemampuan peserta didik. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dengan kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Batas bawahnya adalah kemampuan sesungguhnya atau kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut, sedangkan batas atasnya adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang individu apabila diberikan bantuan oleh orang lain atau bekerja sama dengan teman sejawatnya. Selanjutnya adalah intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Intervensi ini mencakup strategi pendukung yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan keterampilan siswa. Scaffolding bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam melalui bimbingan dan dukungan yang tepat dari guru atau teman sesama siswa yang lebih mampu. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran dan replikasi scaffolding pada ZPD di kelas. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik dan identifikasi Zone of Proximal Development atau ZPD. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi zona proximal development pada setiap siswa di kelas. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif sebelum kegiatan pembelajaran. Selain itu juga dilakukan pengamatan perilaku belajar dan interaksi langsung bersama siswa. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi modal tentang pemahaman ZPD masing-masing siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya adalah perancangan aktivitas scaffolding dalam pembelajaran. Aktivitas pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan ZPD masing-masing siswa. Dalam hal ini, siswa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yakni kemampuan tinggi atau mahir, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Scaffolding diimplementasikan dengan memberikan dukungan dan bantuan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Guru menggunakan pertanyaan panduan atau pemantik dengan memberikan contoh dan umpan balik secara terarah kepada siswa. Langkah ketiga adalah menjabarkan tugas pemecahan masalah ke dalam tahap-tahap yang rinci sehingga dapat membantu siswa melihat zona yang akan di scaffolding. Nah,
Pada tugas pemecahan masalah, guru menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan sebelum peserta didik mengerjakan LKPD-nya, guru menjelaskan poin-poin penting yang harus dikerjakan dalam LKPD tersebut, sehingga peserta didik tidak kebingungan dan lebih terarah dalam mengerjakan LKPD. Langkah selanjutnya adalah menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf perkembangan siswa. Kegiatan ini dilakukan dengan melalui penjelasan, peringatan, dorongan atau motivasi, penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan, dan pemberian contoh atau modeling. Dalam LKPD yang telah dibagikan, pada bagian menyelidiki PowerPoint dan juga materi inti yang akan dipelajari, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk memahami dan mengaitkan kondisi saat ini. Langkah selanjutnya adalah mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas belajar secara mandiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD menuntun peserta didik untuk membuat hipotesis atau dugaan sementara mengenai materi yang akan dipelajari. Guru mengarahkan peserta didik untuk bisa menjawab pertanyaan dalam LKPD. Pada tahap ini, guru berusaha mengenali dan mengetahui kemampuan dasar dari peserta didik terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah memberikan dalam bentuk pemberian isyarat, kata kunci, tanda mata atau minders, dorongan, contoh, atau hal lain yang dapat memancing siswa bergerak searah kemandirian belajar dalam pengarahan diri. Guru perlahan mengurangi bantuan kepada peserta didik dalam pengerjaan LKPD dan membiarkan peserta didik untuk bekerja secara mandiri dalam kelompok masing-masing. Nah, di sini guru masih akan memberikan dorongan dan isyarat kepada peserta didik. Jika ada peserta didik yang tidak fokus atau sibuk sendiri dengan hal yang lain, seperti bermain handphone, bermain game, atau mengantuk. Guru hanya membentuk mengontrol jalannya diskusi kelompok. Nah, selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan analisis. Proses pembelajaran dievaluasi secara berkala melalui observasi langsung, pemeriksaan hasil tugas, dan refleksi diri siswa. Guru melakukan penyesuaian terhadap strategi scaffolding berdasarkan respons dan perkembangan siswa. Analisis hasil belajar dilakukan dengan membandingkan pencapaian siswa sebelum dan setelah penerapan scaffolding. Data tersebut memberikan gambaran efektivitas strategi pembelajaran scaffolding dalam membentuk dan mendukung ZPD siswa. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai. Hasil terlihat bahwa siswa yang mendapatkan intervensi scaffolding dalam pembelajaran menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan membaca dibandingkan dengan siswa yang tidak mendapatkan intervensi dalam mengerjakan tugas-tugas LKPD yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.